orang yang meninggal dunia termasuk yang dikatakan syahid fisabilillah itu kalau tertimpa musibah. Jadi ada beberapa kriteria orang yang meninggal dunia itu diartikan atau dinilai sebagai mati syahid itu bukan hanya sekedar mabtun saja. Itu salah satu. Maka logikanya begini. Kalau menurut versi keluarga bahwa almarhumah itu wafatnya kan karena asam lambung ya, penyakit beliau begitu ya. Tapi karena zaman yang memang zaman fitnah ini dibawa ke rumah sakit sehingga oleh rumah sakit divonis sebagai COVID kan begitu, dan rumah sakit mengeluarkan semacam pengumuman gitu ya, sehingga di samping prokes dan segala macam sehingga masyarakat ini mengkhawatirkan kan begitu. Loh, apakah orang yang meninggal dunia andai kata betul itu terkena COVID itu bukan termasuk mati syahid? Itu mati syahid. Orang yang terkena COVID ya, orang baik maksudnya, orang soleh atau solihah terkena COVID ini termasuk adalah penyebab Allah menjadikan orang tersebut matinya syahid. Karena itu ada pertanyaan sebenarnya. Kenapa atau bagaimana itu orang yang meninggal dunia bahkan ada yang tidak dimandikan. Bahkan ada tidak dikafani. Ya. Dan tidak disolatkan sebagaimana biasanya. Itu kan? Dibungkus plastik segala macam. Itu mudah jawabannya, itu sebenarnya mudah sekali. Walaupun tidak sama itu, hukumnya sama dengan orang mati terbakar. Orang mati terbakar itu kan tinggal tulang-tulangnya saja. Gimana mau dikafani? Dimandikan juga tidak bisa. Ya, gimana? Apa yang dilakukan? Ya sudah dibungkus. Dibungkus apa saja terus dimakamkan. Justru yang mati terbakar seperti itu kan jelas matinya mati syahid kan. Karena kena musibah. Itu dikiaskan seperti itu. Jadi mabtun andai kata beliau sakit asam lambungnya itu menyebabkan wafatnya beliau mendapatkan mati syahid atau fisabilillah ya. Andai kata beliau ini tercovid memang betul-betul covid juga tetap mati syahid. Begitu. Kan ringan sebenarnya. Nah, persepsi masyarakatnya kadang-kadang salah kan gitu. Tapi sesungguhnya jadi kalau orang itu soleh ya ini dipanggil oleh Allah. Ada pertanyaan juga gimana itu? Kalau misalnya nih ya kita agak sedikit melebar ya. Kalau misalnya ada gempa bumi. Dalam satu kampung itu ada orang yang baik, soleh, solihah. Ya, mungkin sebut saja waliyun minal aulia, kekasih Allah dalam satu kampung. Tapi di situ ada penjahat. Ada penjahat. Kemudian kena gempa bumi. Dua orang ini, yang satu penjahat, yang satu orang soleh. Meninggal karena tertimpa bangunan. Gimana ini? Itu dikatakan, ya bagi yang penjahat itu, ini adalah siksa dari Allah SWT. Allah menurunkan tentaranya berupa gempa itu sebagai siksa bagi orang yang jahat tadi. Termasuk orang kafir apa juga. Ya. Sedangkan untuk orang yang soleh, ulama, bahkan wali kekasih Allah, itu Allah rindu. Allah itu rindu. Salah satu agar orang yang soleh bisa berjumpa dengan Allah, yaitu mati. Itu manusia kadang-kadang aneh juga. Manusia hidup itu aneh. Kalau ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pengen masuk surga apa enggak? Apa jawabannya? Pengen. Ditanya lagi, nih kalau yang nanya ustadznya agak sedikit suka canda gitu, repot. Mau cepat masuk surga atau besok-besok aja? Apa jawabannya? Mau cepat. Kalau mau cepat wajib mati. Gak bisa hidup gini masuk surga, gak bisa. Harus mati. Ya dah. Ya kan manusia kan. Ditanya pingin masuk surga, pingin. Kapan? Besok? Oh jangan. Kerjaan saya belum selesai. Anak saya masih kecil-kecil. Itu manusia kan. Itulah. Tidak bisa. Pemikiran manusia itu kemudian apa biasanya
dijadikan standar, itu tidak bisa. Standar kita itu syariat. Iya, tidak bisa. Kalau pemikiran orangnya begitu. Kan unik kan? Ditanya, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Kalau andai satu aula itu orangnya 1000. Siapa yang ingin masuk surga? Saya yakin semuanya ngaju. Tanya, kapan? Mau besok masuk surga? Tidak berani. Aneh kan? Pingin tapi tidak berani. Itulah manusia. Ya. Balik lagi sekarang. Jadi kalau kita mengikuti apa kata orang, bukan apa kata syariat, ya percuma. Nah, kata syariat begitu. Kata syariat bahwa orang yang tertimpa musibah, ya dalam bab ini kan samanya musim corona. Berarti salah satu musibahnya adalah corona. Nah, itu matinya mati syahid. Nggak masalah. Bahkan orang perang mati syahid itu nggak perlu dimandikan. Kan gitu kan? Nggak perlu dikafani, diganti. Ya sudah. Apa yang berdarah-darah itu dimasukkan. Kan gitu. Nah, cuman kalau memang bisa keluarga itu nyolati, ya disolati. Oh, kemarin belum. Mudah. Datang ke kuburannya, disolati di atas kuburan. Bisa, boleh. Ahlussunnah wal Jamaah memperbolehkan itu. Saya ini sering sholat di atas, mungkin bukan di persis ya, di sebelahnya kuburan itu. Kita menghadap kiblat. Boleh pada boleh? Boleh, karena sholat jenazah tanpa rukuk, tanpa sujud. Yang tidak boleh itu sholat di kuburan itu kalau ada rukuk dan sujudnya, karena khawatir serupa dengan menyembah kuburan. Tapi kalau sholat jenazah kan enggak, 4 takbir kan, ya tanpa rukuk dan tanpa sujud. Jadi boleh, dan banyak ulama-ulama yang mengamalkan demikian. Andai kata kemarin itu belum ada yang nyolati, ya besok disolati. Begitu, enggak masalah itu, boleh. Nah, kemudian siapa yang menyaksikan itu? Kalau beliau itu ada orang baik, pertama dari keluarganya sudah cukup. Insya Allah malaikat-malaikat juga menyaksikan.